Anak usia 0 sampai 5 tahun, enaknya ngapain ya di rumah? Kita bahas yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Mbah Udin di sini. Kurang lebih 10 menit ke depan kita akan coba bahas tentang kurikulum yang akan coba kita buat untuk anak-anak yang homeschooling 0 sampai 5 tahun di rumah tuh ngapain aja sih. Simak yuk. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah anak-anak 0 sampai 5 tahun itu memang dunianya bermain. Dunianya anak-anak, dan kita harus memberikan ruang sebanyak mungkin untuk hal itu. Itu sebabnya secara sederhana beberapa guru saya itu memang menyampaikan ke saya bahwa untuk kurikulum homeschooling anak usia 0 sampai 5 tahun, atau kalau versi saya sih 0 sampai 6 tahun, kurikulumnya cuma satu, yaitu bermain. Oke, tapi apakah bermain saja? Tentu tidak. Nanti kita akan variasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mungkin dibutuhkan, khususnya bagi Anda yang masih school oriented, misalnya 0 sampai 6 tahun ini mau dipersiapkan untuk masuk sekolah, nah itu nanti kita akan sesuaikan. Tapi kalau untuk Anda yang memang home oriented, memang nanti masuk 7 tahun rencananya memang mau di rumah aja disekolahkan, ini juga bisa dipakai. So, yang pertama kita coba bahas ada 3B. 3B ini adalah bermain, belajar, dan baca. 3B. Nah, 3B ini biasanya full kita lakukan, saya dan istri saya, atau di komunitas saya dan teman-teman, itu kita lakukan di 18.21, jam 18 sore, ya, maghrib itu sampai jam 21 malam. Kenapa kita anggarkan 3 jam ini untuk anak? Karena memang 3 jam ini harus maksimal ke anak, tanpa gadgetnya off, laptop off, semuanya off, tidak boleh sambil masak, tidak boleh sambil ngapa-ngapain. Jadi memang full ke mereka, karena memang ini waktu yang penting sekali kita anggarkan ke mereka setelah seharian kita sibuk dengan aktivitas kita. Misalnya kita ke kantor, anak-anak di sekolah, ya, atau anak-anak sama neneknya, atau anak-anak sama yang bantu di rumah. Jadi 3 jam ini memang waktu kita orang tua untuk mereka. Tapi beda kalau misalnya anak-anak ini homeschooling, ya jadi jamnya bisa digeser kapan aja, apalagi kalau Anda memang meluangkan waktu di luar 18.21 ini untuk nemenin anak Anda. Artinya lebih dari 3 jam dong, jadi lebih baik. So, aktivitasnya apa aja kita bahas, mulai dari bermain, kemudian belajar, dan baca. Baca ini Anda yang bacain, ya. Saran saya tidak mengajarkan anak-anak membaca di bawah 7 tahun. Lebih baik Anda yang membacakan saja. Kita bangun rasa penasaran mereka. Nanti pada saat waktunya mereka untuk belajar membaca, mereka akan penasaran dan mereka akan membaca terus. Ketemu koran dibaca. Anak saya seperti itu. Dan anak-anak yang lain juga seperti itu. Jadi kita jangan push mereka dengan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Harus bisa ini, harus bisa itu, tidak perlu. Tapi mereka tetap bisa menyenangkan karena mereka tetap bisa mengerti isi buku. Ya, jadi dipilih aja mau membaca buku apa, sehingga nanti ketika mereka sudah bisa membaca, mereka akan punya mimpi. Oh, kalau saya sudah bisa baca sendiri, Papa, buku pertama kali yang akan saya cari adalah buku tentang memasak misalnya, atau buku tentang apa gitu. Tapi ada waktunya nanti. Nah, kita yang membacakan, kita luangkan waktu. Kemudian bermain, ya bermain apa aja. Asal jangan, saya sarankan jangan bermain gadget ya. Ya, radiasinya juga kita harus perhitungkan. Dan bicara soal mainan, wah banyak banget ya. Jangan dibilang karena ini 2020 jadi mainan anak-anak itu serba gadget, serba handphone, serba tablet. Ya enggak juga. Saya nggak akan bahas itu di sini, tapi nanti saya akan bahas di kesempatan yang lainnya, karena ternyata gadget atau tablet itu membuat anak itu otak kognitifnya itu lambat untuk berkembang. So, mainannya apa sih? Banyak banget. Anak perempuan saya misalnya, dia suka banget itu menggambar, dia suka banget yang sifatnya itu visual, grafis. Itu sebabnya pensil warna selalu kita berikan. Terakhir dia suka banget main keker-kekeran, ya. Daripada beliin yang mainan yang asli juga nggak terlalu mahal, 100 ribuan, itu kita beliin kekeran asli, jadi dia seneng. Terus kaca luff, dia suka main kaca luff, karena dia suka olahraga yang cewek ini, jadi kita beliin juga sepatu roda. Dia jago banget main sepatu roda, sampai ke skating sekarang. Kalau yang cowok, karena dia suka main pedang-pedangan, daripada saya beliin pedang mainan plastik gampang rusak, mending saya beliin pedang beneran tapi yang aman, bukan yang tajam. Namanya baton stick. Baton stick itu harganya 150-an. Itu agak berat, jadi dia pakai untuk melatih ototnya, dan juga nggak cepat rusak, karena biar dipukul-pukul kemana-mana juga nggak akan rusak, kan itu memang besi.
Kan banyak di rumah kami ini permainan yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah mereka bosan mainkan, dan mainannya pasti rusak kita beliin lagi, hilang kita beliin lagi, jadi selalu awet. Rasa penasaran mereka terhadap mainan itu salah satunya adalah Lego. Lego itu bagus banget. Saya referensiin yang mereknya designer ya. Ini sudah saya beli berkali-kali dan saya belikan juga ke keluarga-keluarga saya, jadi memang bagus. Bahannya juga bagus, hanya memang dia kecil, jadi hati-hati untuk yang batita di bawah 3 tahun, takutnya tertelan. Jadi mereka harus diajarkan bertanggung jawab. Kalau main, beresin lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian belajarnya bukan berarti harus belajar yang berat-berat ya, enggak. Jadi belajar yang tematik lah gitu. Dari sini kita sudah bisa menanamkan tauhid juga. Kita mau ngajarin apa nih, kita mau masukin apa nih. Jadi apapun yang mereka tanyakan itu sudah proses belajar. Kenapa sih mama memasak itu harus sampai mateng? Nah, di situ kita jelasin ada sainsnya. Kenapa sih kita harus mandi? Nah, itu kita jelasin di situ, tapi tetap ya kita kaitkan dengan tauhid, karena Allah suka yang bersih, karena Allah suka yang sehat. Nah, ujung-ujung nanti kita lari juga ke sana, Kemudian apa tadi? Bermain, belajar, dan baca. Itu dia ya. Itu kurikulum untuk anak 0 sampai 6 tahun yang pertama. Itu bisa dilakukan kapan aja, Anda bisa random. Tapi kalau mau lihat contoh jadwalnya bisa lihat di contoh jadwal yang udah saya buat. Kemudian yang kedua ada private time. Private time ini selalu saya sisipkan di usia 0 sampai 6 ada, 7 sampai 10 ada, dan 10 sampai 18 itu ada. Private time ini penting karena di sini kita membangun hubungan kedekatan dengan anak itu dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Jangan sampai anak itu suka ngobrol sama kita pada saat mereka masih di bawah 7 tahun, nanti ketika mereka sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, mereka nggak mau ngobrol lagi sama kita. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita, mereka juga sibuk dengan teman-teman kita tidak pernah menganggarkan waktu yang cukup untuk berduaan dengan anak kita. Private time ini penting sekali, dan saya sarankan private time itu Anda atur waktunya jangan terlalu panjang. Misalnya seminggu sekali, Anda harus berdua saja dengan anak Anda. Misalnya anak Anda satu nih, namanya Amin. Nah, Bapak sama Amin harus punya private time sekali seminggu, misalnya hari Sabtu keluar bareng. Nah, minggu depannya si Amin sama mamanya private time keluar berdua, bapaknya nggak boleh ikut. Ini namanya private time. Ngapain nanti private time? Yang ngobrol, makan es krim bareng, duduk, curhat apa aja, ceritakan apa aja. Ini kalau Anda jaga sampai nanti dia remaja, bahkan dia dewasa, dia akan cari tempat ngobrol yang nyaman buat dia, ya kita, orang tuanya gitu. Mereka nggak segan-segan ceritain rahasia mereka, karena memang dari kecil kita selalu hadir untuk nemenin mereka ngobrol, dan kita khususkan waktunya. Jadi bukan ngobrol sambil masak, sorry, itu bukan private time. Anda kerjakan tugas di rumah sambil Anda ajak ngobrol anak, oh sorry sekali, bukan seperti itu private time. Private time Anda harus bebas dari apapun aktivitas Anda. Kosongkan semua jadwal Anda khusus hari itu, naik motor, kecuali waktu itu saya pernah memang si Amin, anak saya, mau ke dokter karena dia lagi demam. Setelah itu saya bilang, oh ini pas nih private time aja deh hari ini. Jadi hari itu kita 3 jam berdua ya. Saya sama Amin berdua 3 jam ngapain aja. Dari kita ke dokter, kita ngobrol bebas di situ kan, baca di bawah buku. Setelah itu saya ajak dia ganti oli motor. Kebetulan kami pakai motor. Jadi Yamaha juga pas buka waktu itu setelah Lebaran. Kita ke sana lama ya. Karena pas jam istirahat jam 12 kami tiba. Di situ kami ngobrol, kami nonton, terus kita makan sama-sama. Pulangnya pun saya masih ajak dia jalan-jalan ke Gramedia. Pokoknya private time berdua, nggak ada yang ganggu. Bahkan gadget saya pun nggak mengganggu. Jadi ketika saya private time, saya bilang sama istri saya, nanti saya kabari kalau sudah selesai. Dan memang selama itu saya nggak ditanya-tanya sama istri. Hanya pas udah nyampe di dekat gerbang masuk ke rumah baru ditelepon, kok lama banget? Ya jalan-jalan sama anak. Itu namanya private time ya teman-teman. Itu yang kedua. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Jadi kurikulum anak 0 sampai 6 tahun yang ketiga itu kita harus ngapain sih sama mereka? Kurikulum ini maksudnya bukan berarti yang berat-berat ya. Bukan berarti kurikulum itu kita harus nyusun sistem pelajarannya seperti terjadwal, terstruktur, enggak. Saya ingin ini Anda lakukan bebas, tapi Anda harus lakukan ini secara terukur dan terstruktur. Parenting itu bagi saya adalah pertemuan antara fitrah kita sebagai ayah, fitrah ibu, dan fitrah anak. Jadi jangan sampai ada yang diabaikan fitrahnya. Anak itu fitrahnya kadang ada waktunya dia ngambek, kadang ada waktunya dia happy. Kita harus jaga rasa-rasa itu. Itu kan macam-macam rasa. Sama kita juga orang tua juga kadang-kadang harus melarang. Jadi
nggak bisa juga kita bilang nggak boleh ngomong jangan, ya susah juga gitu, karena Al-Quran juga banyak ngomong jangan, hanya memang kita atur penggunaannya di tempat-tempat yang tepat. Seperti misalnya menegur anak saja, kalau Anda lakukan di depan umum itu mencederai harga diri dia. Hal sesederhana itu kalau Anda adaptasikan, Anda jadi ngerti bahwa ini jenis bos buruk di kantor saya ini suka negur karyawannya di depan umum. Kita jadi tahu anak-anak kita juga jangan diperlakukan seperti itu. So, pertemuan antara fitrah-fitrah inilah yang membuat kita menjadi paham bahwa kurikulum yang harus kita susun di rumah haruslah kurikulum yang menyenangkan. Walaupun memang tertarget, tergantung nanti Anda mau anak Anda dia seluas apa pengetahuannya, dan kita bangun dari ketertarikan dia, minatnya dia. Kemudian juga kita bangun dari apa yang dia sedang penasarankan, ya. Mereka lagi penasaran apa minggu ini, ya udah hajar aja di situ. Kasih masuk sainsnya di situ, kasih masuk tauhidnya di situ, kasih masuk fisiknya di situ. Jadi hajar aja. Kemudian yang berikutnya ya, kurikulum untuk anak 0 sampai 6 tahun, dan ini juga saya masukkan masih di 7 sampai 10 tahun, itu adalah 11. Oh, ini 10 ya. 11 berarti gini ya. 11 kemandirian dasar. 11 kemandirian dasar itu saya udah pernah buat posternya. Teman-teman bisa lihat di Facebook, atau nanti bisa saya siapin linknya, teman-teman download. Teman-teman download itu, kemudian print ukuran sebesar ini, ya, kalau perlu A3, tempel di rumah. Jadi teman-teman punya target, anak-anak itu sampai umur 10 tahun atau 11 tahun, mereka sudah harus menguasai 11 kemandirian dasar ini. Dan itu kita mulai cicil dari usia mereka 3 tahun. Ya, 2 tahun, 3 tahun mereka sudah mulai cicil. Oke, nah kita bahas 11 kemandirian dasar itu. Kalau untuk anak-anak 0 sampai 6 tahun, yang harus mereka kuasai adalah membasuh. Itu mereka sudah harus bisa sendiri. Membasuh di sini maksudnya adalah BAB dan BAK, atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah cebok, ya. Jadi mereka sudah harus punya keterampilan ini. Jadi jangan sampai kita biarkan mereka belum bisa membersihkan diri sendiri sampai usia 6 atau 7 tahun. Itu sedikit berbahaya dan sedikit riskan, karena untuk anak-anak sampai usia 7 tahun, ya 5 tahun aja sebenarnya, yang boleh menyentuh kemaluannya mereka itu hanya dirinya sendiri. Bahkan gurunya nggak boleh. Jadi nggak lucu dong anak kita nggak bisa membasuh, terus tiba-tiba dia mau BAB atau BAK di sekolah, kalau anak Anda sekolah ya, atau nginap di rumah bibinya, terus bibinya atau omnya yang membasuhkan, ya kan nggak lucu juga ya. Jadi membasuh itu sudah harus kita latih dari sekarang, sebelum usia 6 tahun ini sudah harus beres ya. Membasuh termasuk juga mandi. Oke. Kalau mau contohkan nanti print posternya ya. Saya juga masih nyontek kok. Kemudian yang berikutnya ada sikat gigi sendiri ya. Sikat gigi sendiri mereka sudah harus diajarkan, dan yang keempat adalah makan dan minum sudah harus sendiri. Ingat, makan dan minum ini banyak banget tantangannya. Ada orang tua yang aduh daripada kelamaan udah saya suapin aja. Ini malah membuat Anda sulit menemukan angle yang tepat untuk bisa memuji anak Anda. Justru saat mereka makannya lambat, itulah saat Anda harusnya bersyukur, karena Anda punya peluang untuk menciptakan suasana di rumah. Jadi suasana diciptakan itu seperti apa? Suasana diciptakan adalah suasana memotivasi. Ayo nah cepat, ayo bisa kok makan sendiri kan udah gede. Itu coba lihat, itu bisa Anda munculkan di rumah kalau Anda mau melihat sudut pandang itu. Tapi kalau enggak kan, kebanyakan orang tua tuh lama banget, ini kita mau beres-beres, mau bikin yang lain, udah suap lagi, nanti khawatirnya ke bawah. Walaupun mereka akan tetap bisa makan sendiri nanti tetap, tapi kalau Anda bisa latih dari rumah ya, dan yang melatih Anda bukan orang lain yang melatih, itu jauh lebih berkesan di hati mereka, jauh lebih besar berkesan di pikiran mereka. So 11 kemandirian dasar, 4 diantaranya itu sudah harus beres di usia 7 tahun. Kemudian kita masuk ke kurikulum lagi ya, kurikulum untuk anak-anak homeschooling usia 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Yang terakhir adalah study tour. Study tour ini adalah jalan-jalan ya. Setiap jalan-jalan itu adalah proses belajar, karena mereka akan bertanya, khususnya apa yang mereka penasarankan di pekan itu. Mereka lagi ingat ya, anak-anak itu, kalau anak-anak sedang bertanya sesuatu kepada Anda, mereka pasti setelah melihat, menonton, mendengar hal itu. Jadi itu Anda pancing, Anda manfaatkan. Seperti anak saya Amin pernah nanya, Papa detektif itu apa? Detektif itu adalah orang yang, saya jelasin pakai bahasa saya ya, suka-suka saya lah. Anda juga harus, Anda juga jangan kalah pinter lah gitu. Jangan sampai anak itu bilang, Papa nggak tahu, udah nanya aja sama orang lain. Kalau kita selalu bisa jawab pertanyaan anak akan senang selalu bertanya kepada kita. Jadi, sabar nak ya, Papa mau pipis dulu, di kamar mandi kita buka Google misalnya gitu kan.
oh detektif itu orang yang selalu memecahkan masalah. Nah, mereka menggunakan barang bukti, mereka menggunakan kemampuan mereka menginterogasi, mereka melakukan kemampuan mereka bernalar, berpikir untuk menemukan clue-clue atau petunjuk-petunjuk, dan akhirnya mereka bisa memecahkan sebuah kasus. Terus ditanya lagi sama mereka, kasus itu apa? Wah, jadi berkembang gitu kan. Nah, ini yang maksud saya bisa menjadi bahan untuk tema pekan itu. Oh, tema pekan ini kayaknya detektif deh. Nah, kita masukin tuh semuanya, mulai dari sainsnya, mulai dari logikanya, nanti tauhidnya juga masuk, studi turnya juga bisa dikait-kaitkan lah dengan apa gitu. Jadi studi tour jangan cuma ke kolam renang doang, jangan cuma ke kebun binatang, apalagi ke mall. Kalau ke mall, mohon maaf, mall itu bukan studi tour anak, tapi studi tour Anda. Itu studi tour Anda, jangan bohong sama saya. Kali-kali Anda boleh bawa anak Anda ke mall, tapi ketika Anda ingin melatih kedisiplinan anak soal membeli, nanti saya akan bahas di video berikutnya, karena anak-anak itu nanti kita harus latih soal keinginan mereka untuk membeli sesuatu. Nanti ujiannya adalah ke mall. Nah, nanti ada tuh tahapannya, nanti saya akan ceritakan sedikit. Ini juga hasil belajar saya dari guru-guru saya. Oke, ini saja videonya, udah kepanjangan. Nanti kalau terlalu panjang takutnya nggak ada yang mau nonton. Nggak usah di subscribe ya, karena kalau Anda nggak merasa ada manfaatnya, nggak perlu lah. Ini hanya sharing saja. So teman-teman, kurang lebih ini yang harus kita lakukan. Ada 4 kurang lebih kurikulum untuk anak-anak usia 0-6 tahun. Yang pertama adalah 3B, bermain, baca, dan belajar. Yang kedua ada private time. Yang ketiga ada 11 kemandirian dasar, dan 4-nya harus beres di usia 6 tahun. Dan yang terakhir adalah study tour. Nanti video berikutnya saya akan bahas usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dan nanti di video terakhir saya akan bahas tentang kurikulum anak-anak homeschooling di usia 11 tahun sampai 18 tahun. Kenapa sampai 18 tahun? Karena 18 tahun biasanya anak-anak sudah kita lepas ya. Dan itu lebih sehat buat mental mereka. Kita lepas mereka. Nanti setelah mereka sudah kita lepas, misalnya 3-4 tahun, mereka mau bareng lagi sama kita boleh. Mereka mau mandiri juga boleh. So, saya siapin tabel sederhana. Di situ teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa boleh ikutin, boleh nggak boleh ikut. Terserah ya, bisa jadi bahan pilihan. So ini semua free, teman-teman bisa akses, tapi sekali lagi itu hanya role model atau mungkin sebuah contoh saja. Teman-teman bisa susun sebebas teman-teman di rumah. Intinya adalah kita disiapkan sebagai pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. So jangan pernah malu, jangan pernah berpikir bahwa saya tidak bisa. Enggak. Jadi ketika Allah nitipin anak ke kita, saat itu Allah mampukan kita. Dan Allah bukan hanya memampukan kita, Allah juga memampukan anak kita untuk memiliki orang tua seperti kita. Jadi kalaupun kita keras ya, anak tenang aja, anak Allah sudah kondisikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh saya ini orangnya brengsek, kayaknya saya nitipin anak saya ke guru aja deh. Aduh saya ini orangnya agamanya jelek, jadi saya nitipin aja ke gurunya deh. Aduh saya ini orangnya nggak pintar, saya nitipin. No, Anda pengajar terbaik bagi anak Anda. Ada waktunya mungkin Anda titipin anak Anda ke guru, tapi please, Anda pengajar terbaik bagi anak-anak Anda. Saya sendiri ketika nyadar saya tahsinnya kurang baik, saya mondok lagi di usia 29 tahun. Saya mondok lagi di Jombang untuk perbaiki hafalan saya, untuk perbaiki tahsin saya, karena saya tahu anak saya dikit lagi nih mau belajar ngaji. Saya nggak mau dia tahu ngajinya yang baik itu dari orang lain dulu, enggak, dari saya dulu. Jadi kita yang upgrade diri dong. Saya pernah buat tulisannya di Facebook. Jadi kalau Anda malas, minimal Anda pura-pura deh. Walaupun cuma di rumah aja, nanti Anda dapat 2 keuntungan. Pertama, karena Anda keseringan pura-pura, Anda jadi baik beneran. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda nggak dapat yang satu, minimal Anda yang dapat yang kedua lah. Anak Anda jadi orang baik. Karena anak dapat contoh yang baik di rumah. Itu dari Anda. Karena Anda pura-pura terus. Nggak apa-apa dia pura-pura, tapi kita punya goal gitu. Kita punya goal. Kalau Anda penasaran dengan tulisannya, nanti Anda bisa search di Facebook saya, atau nanti masuk ke website saya www.bahaudin.com. Di situ saya pisahin, ada artikel buat parenting sendiri, ada artikel buat bisnis sendiri, ada artikel buat motivasi sendiri. Jadi teman-teman bisa search di situ. Oke. Nah, selebihnya bisa Anda modifikasi sendiri. Misalnya Anda mau masukin program tahfiz ke anak 0-6 tahun, boleh. Saya pun masukin kok. Tapi kan karena kita tahu tadi kita nggak bisa atau belum disarankan untuk ngajarin anak-anak bisa ngaji sendiri di usia di bawah 7 tahun. So kita dampingin dia, kita bacain dengan bacaan yang benar ya, dengan makhraj huruf yang tepat, kemudian dibacain pelan-pelan, kemudian dia ikutin, dia ulang-ulang, akhirnya dia bisa surat demi surat dilaluin. Nah, itu Anda boleh masukin. Atau Anda masukin misalnya modifikasi kurikulum sholat misalnya, bisa
Tapi saran saya jangan terlalu banyak, seminggu sekali lah. Walaupun beberapa guru saya juga sih nggak terlalu menyarankan, karena anak-anak itu fitrahnya bergerak. Ada waktunya nanti dia memang cuma maunya diem aja. Dan memang dari segi usia di atas 7 tahun, anak-anak udah nggak terlalu mau bergerak banyak seperti anak-anak di bawah 7 tahun. Jadi ketika kita paksain mereka diem 10 menit misalnya ikutin kita sholat, itu mereka akan tersiksa sekali. Otaknya akan berpikir liar, mereka akan mulai suuzon bahwa ini hukuman, bahaya ya. Kalau ibadah kita jadikan hukuman, ini berbahaya karena anak akan merasa bahwa ibadah ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip jelek lah, negatif gitu. Kan ada orang yang kasih hukuman ke anaknya itu kan dengan ibadah, misalnya kamu sana masuk istighfar, atau istighfar oke lah, kamu sana duduk, udah dihukum 1 jam mengaji. Jangan kayak gitu juga gitu, bahaya sekali, nanti dia malah benci sama ngajinya nggak salah, kita yang salah. So teman-teman boleh memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya contoh saja dari saya. Kita masih punya 2 pembahasan lagi, yaitu di kurikulum atau penyusunan aktivitas homeschooling untuk anak 7-10 tahun dan untuk anak 10-18 tahun. Assalamualaikum. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.